secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, kajian Ustaz Irfan dengan 5 teladan mulia dari Ummahatul Mukminin. Kepada Ustaz Irfan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah memuliakan dan merahmati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, segala puji punya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua terus istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat bertangkikan salam teruntuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa alim wa karim wa barik alaihi. Seperti biasa jemaah, sebelum kita awali kajian kita, saya mengajak diri saya pribadi dan kita semuanya, mari sama-sama kita luruskan niat, sama-sama kita buatkan tekad, semua hadir duduk di majelis ilmu offline ataupun online, semata hanya berharap ridho Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sudah ridho pada seorang hamba, mudah bagi Allah memberi apa yang hamba itu inginkan, dan insya Allah berikan hadiah terbaik buat kita, masuk surga Allah tanpa hisab insyaallah. Amin. Tema kita kali ini adalah rezeki datang karena ketakwaan. Allah berfirman di Al-Quran ayat kedua sampai ayat ketiga. Ayat keduanya di penggalan terakhirnya. At-Tolak, surah At-Tolak ayat 2 penggalan terakhir sampai ayat 3 Al-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kami Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Jemaah yang dirahmati Allah, ini kisah nyata, kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi jemaah, satu kalimat sederhana yang harus kita tahu bahwa rezeki itu berasal dari Allah Ar-Razzaq. Rezeki berasal dari Allah Ar-Razzaq. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu ketika waktu beliau di Madinah pernah berdoa seperti ini. Allahumma rzuqni syahadah fi sabilika. Ya Allah, karuniai aku rezeki syahadah fi sabilik, mati syahid di jalanmu ya Allah. Waj'al mauti fi baladi rasulik, jadikan aku wafat
di negeri Nabi-Mu ya Allah. Jadikan aku wafat di mana tempat wafatnya Rasul-Mu ya Allah. Jadi Nabi meminta maaf. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab minta apa dalam peristiwa ini? Minta mati dalam keadaan syahid. Yang kedua, minta mati di kota Madinah. Mintanya cuma dua, minta mati syahid, minta mati di kota Madinah. Jamaah, waktu Umar menjadi khalifah, Madinah itu udah powerful. Madinah itu udah terpandang. Kaum muslimin waktu itu dihormati, disegani banget jemaah. Kaum muslimin itu dihormati, disegani banget. Dan Madinah waktu itu kaum muslimin semua. Yang Umar minta mati dalam keadaan syahid. Secara akal sehat, rasionalitas manusia, dia bertanya di sini, dari mana Umar bin Khattab bisa mati syahid? Sedangkan Islam waktu itu sudah jaya, sedangkan Madinah semuanya kaum muslimin di dalamnya, dan Islam begitu dihormati dan disegani. Dari mana Umar bin Khattab mati syahid? Minta meninggal di Madinah, oke, tapi kok minta mati syahid di kota Madinah? Gimana caranya? Ternyata Allah yang memberi rezeki. Dan kadang rezeki itu gak selalu harta. Kadang mati syahid itu udah rezeki yang mewah jemaah. Lantas Umar bin Khattab yang memohon mati syahid, meninggalnya di Madinah, Allah mengabulkan doa Umar bin Khattab. Dengan apa? Allah datangkan musuh dari luar kota Madinah, ikut masuk sholat di shaf pertama tepat di belakang Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu Sayyidina Umar imam, musuh ini yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi menusuk perutnya Sayyidina Umar bin Khattab, lalu kemudian pisaunya diputar begini, sampai-sampai ususnya Sayyidina Umar bin Khattab itu putus. Sehingga kalau Sayyidina Umar bin Khattab meminum susu, maka susu itu langsung keluar dari perut lewat usus yang terburai dari Sayyidina Umar bin Khattab. Gak lama Umar pun bertambah lemah, dan Sayyidina Umar pun mendapatkan rezeki yang dia pinta sama Allah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan syahid, wafatkan aku di kota Nabi-Mu. Dan Allah kasih rezeki sama Sayyidina Umar bin Khattab apa? Yang pertama, Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan mati syahid. Yang kedua, meninggal di kota Madinah. Dan bukan cuma di kota Madinah, rezeki yang Allah kasih bertambah-tambah. Beliau meninggal di jantungnya kota Madinah. Di masjid mana? Masjid Nabawi. Dan yang keempat, Allah kasih hadiah rezeki sama Sayyidina Umar bin Khattab, dimakamkan di sebelah makamnya siapa? Manusia terbaik baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berhenti sampai 4 nikmat ini? Enggak. Yang kelima, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab akan mendapat salam sampai hari kiamat setiap orang yang berziarah kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab al-Faruq. Sampai hari kiamat, kaum muslimin kalau berziarah kepada Rasulullah pasti mengucapkan salam untuk Sayyidina Abu Bakar, salam untuk Sayyidina Umar bin Khattab. 5 jemaah. Padahal Sayyidina Umar cuma minta 2, minta wafat mati syahid, minta wafat di kota Madinah. Allah kasih 5. Wafatnya syahid di kota Madinah, di Masjid Nabawi, di jantungnya kota Madinah, dimakamkan di sebelah manusia terbaik baginda Nabi beserta sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar. Dan yang kelima, Sayyidina Umar bin Khattab akan terus dapat salam keselamatan sampai hari kiamat. Itu rezeki dari Allah. Yang namanya rezeki itu sebabnya ketakwaan jemaah. Bukan karena kita kaya. Ada berapa banyak orang kaya raya akhirnya gak mampu mempertahankan hartanya. Bukan rezeki itu sebab kita berpunya. Berapa banyak orang yang berpunya tapi gak mampu menikmati apa yang dia punya. Bukan karena rumah Anda banyak terus dibilang rezeki Anda banyak. Rezeki itu beda sama dunia. Kadang kita nggak punya kendaraan, tapi belum tentu kita nggak bisa pakai kendaraan itu. Bisa jadi kita memang nggak punya kendaraannya, tapi kita punya rezeki untuk mencicipinya.
Kadang ada orang punya rumah banyak, tapi pertanyaannya apakah rumah banyak itu ditempati sama dia semua? Ibu punya rumah 5, di Sudagaran 1, di Garut 1, di Dieng 1, di Kalikajar 1, sama di sini Kretek 1. Apakah ibu setiap malam tidurnya pindah-pindah? Enggak kan? Punya rumah banyak belum tentu rezekinya banyak. Tapi rezeki banyak sudah pasti berkah, dan berkah itu bertambahnya kebaikan. Rezeki itu hadirin ketahuilah bukan cuma sekedar lewat jalur kerja keras, bukan cuma sekedar kita menikahi suami yang kaya, bukan karena suami kita punya pangkat jabatan. Rezeki yang Allah hadirkan itu karena ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Bisa duduk di majelis ilmu ini rezeki atau dunia? Rezeki. Bisa menulis mencatat apa yang diketahui, rezeki atau dunia? Rezeki. Ada banyak orang datang ke majelis ilmu, pulang ditanya suaminya, "Mama tadi kamu belajar apa?" "Gak tahu, Pak." Berarti apa tujuannya datang ke majelis ilmu kalau nggak dicatat? Hadirin, kata Imam Syafi'i rahimahullah, qayyid suyudaka bil hibali wasiqah, ikat binatang buruanmu setelah kamu dapatkan dia dengan tali kekang yang kuat. Kalau kita lagi datang ke sini, kita berburu ilmu. Gimana cara kita mengikat ilmu yang kita punya? Tulisan. Maaf, saya mah nggak bawa bolpen sama kertas. Updatean WA yang kita upload itu juga termasuk pengikat ilmu yang nanti di-convert jadi yang bisa di-print, yang bisa dinikmati, atau minimal dia jadikan arsip yang nggak mudah hilang filenya. Pas kita butuh, filenya ada. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah rezeki yang Allah berikan itu punya karakter. Allah kalau kasih rezeki atas permintaan seorang hamba, biasanya dikasih lebih banyak dari yang dia minta. Tadi kisahnya Umar bin Khattab cuma minta 2. Allahumma, ya Allah, jadikan wafatku di kota Madinah. Dan ya Allah, jadikan aku meninggal dalam keadaan mati syahid. Allahumma rzuqni syahadah fi sabilik. Ya Allah, izinkan aku mati dalam keadaan syahid di jalan. Mati syahid. Dulu orang mikir gimana caranya di Madinah bisa mati syahid. Madinah aman, tentram, Madinah terlindungi. Ternyata Allah memberikan rezeki sesuai yang Umar bin Khattab minta. Allahumma rzuqni syahadah. Ya Allah, kasih aku rezeki mati syahid. Cuma minta 2, Allah kasih 5. Mati syahid, matinya di kota Madinah, meninggalnya wafatnya Sayyidina Umar di kota Madinah, meninggalnya di jantung Masjid Nabawi. Sayyidina Umar meninggalnya dimakamkan di sebelah makam Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Dan sampai hari kiamat kaum muslimin akan memberi salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang akan ziarah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya. Maka kalau kita hari ini meminta rezeki kepada Allah dan belum Allah beri, ketahuilah boleh jadi yang kau minta pada Allah hanya mawar, tapi yang Allah berikan padamu duri. Duri ini asal kau sabari sebentar akan berbuah, akan berubah menjadi mawar yang indah. Atau boleh jadi yang kita minta sama Allah 1 bunga mawar, 1 tangkai mawar. Ternyata yang Allah berikan pada kita bukan hanya 1 tangkai mawar, tapi yang Allah anugerahkan pada kita ada tangkai mawar, ada tangkai melati, ada bunga yang lain, ada bunga yang semakin banyak dan semakin indah, ada bunga pancawarna di sana. Allah kalau memberi rezeki kepada setiap hamba gak pernah sama dengan yang diminta, kecuali pasti dikasih lebih baik, lebih banyak dari yang diminta. Itu Allah. Yang kedua,
Setiap manusia punya rezeki, kecuali kalau dia mati atau meninggal dunia, itu pertanda rezekinya sudah habis. Jadi setiap manusia pasti punya rezeki. Soal gaji, belum tentu manusia punya gaji, betul? Karena ada yang bergaji setiap bulan, ada yang gajinya bukan bulanan tapi per jam, ada yang gajinya per pekan, ada yang bahkan dia nggak punya gaji. Tapi ketahuilah, siapapun manusia yang belum memiliki gaji tetap, dia pasti punya rezeki. Innallaha huwar razzaq. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Sesungguhnya yang memberikan yang rezeki itu adalah Allah, Dzul Quwwah, Zat yang Maha Kuat. Manusia bisa menghalangi rezeki manusia lain. Kacamata manusia mengatakan bisa, tapi sejatinya manusia itu nggak bisa menghalangi rezeki. Allah akan datangkan rezeki sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ingat hadis Nabi nggak? Kita kan sering bilang, aduh rezeki saya dihalang-halangi dia nih. Aduh toko saya nggak laris gara-gara dia buka toko yang sama di sebelah saya nih. Jemaah pernah melihat nggak? Lewat satu wilayah di Bogor, jualan ubi celembu, itu satu toko atau puluhan toko berjejer di tempat lokasi yang sama. Rata-rata toko yang banyak berjejer di tempat dan lokasi yang sama. Apakah terus kemudian satu toko dengan toko yang lain hasilnya pasti sama? Enggak. Coba lihat di pasar Kretek. Misalkan satu jurus pasar Kretek, ini tentang rezeki, punya lokasi yang misalnya ya dibuat sama 10 kali 10, jualan item yang sama, harganya sama, pelayanannya sama, tata letaknya sama, promosinya sama. Ketika tutup buku akhir bulan, omsetnya sama atau beda? Beda. Kok bisa beda? Kan sama semua. Nah, kok bisa beda? Orang ukurannya sama, produknya sama, harganya sama, promosinya sama, item yang dijual juga sama. Kenapa kok ketika tutup bulan, tutup buku, laporan keuangannya, omsetnya berbeda-beda? Itulah yang dinamakan rezeki. Rezeki bisa ditiru, rezeki bisa dikopi, usaha bisa dikopi, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Usaha bisa ditiru, tapi rezeki tidak. Makanya kalimat yang masyhur, rezeki dari Allah tidak pernah tertukar. Yang disebut rezeki manusia hari ini sering bilang uang, padahal rezeki bukan hanya uang. Kenal sama sahabat yang mendekatkan dalam ketakwaan, rezeki atau bukan rezeki? Allah berfirman Al-Quran surah 25 Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 29. Ya wailata laitani, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai kiranya dulu aku gak teman sama dia. Aduhai kiranya dulu aku gak sahabatan sama dia. Aduhai menyesal aku kenapa duduk semeja sama dia. Ternyata teman itu bisa jadi wasilah kebinasaan pihak lain juga. Kalau dia gak pandai milih teman. Jadi teman itu rezeki atau bukan rezeki? Teman yang saleh rezeki, teman yang salah musibah. Teman yang soleh rezeki, teman yang salah musibah. Rezeki yang ketiga bukan cuma tentang uang.
Yang pertama diulangi jemaah bahwa Allah kalau diminta sesuatu tentang rezeki biasanya memberi yang lebih dari dipinta. Yang kedua, Allah selama manusia itu masih hidup akan dikasih rezeki. Kecuali jika manusia itu wafat berarti rezekinya sudah habis. Kemudian yang ketiga, rezeki bukan hanya sekedar uang atau harta yang sifatnya fisik. Suami yang salih rezeki, anak yang salih-salihah rezeki, punya rewang di rumah yang amanah rezeki, punya kendaraan yang prima rezeki. Dan kadang manusia itu lupa loh, yang ada dalam diri dia aja. Matanya bisa melihat rezeki atau bukan, giginya masih bisa mengunyah dengan baik rezeki atau bukan, tangannya masih bisa mengetik, menulis rezeki atau bukan, kakinya yang masih bisa dipakai berjalan rezeki atau bukan. Di dalam tubuh kita ada paru-paru, ada ginjal, ada jantung. Itu kira-kira satu persatu rezeki atau bukan? Rezeki. Nafas yang Allah beri sama kita rezeki atau bukan? Rezeki. Lalu kenapa Anda selalu bilang, aduh saya gak punya rezeki? Dari mana manusia bisa bilang yang masih hidup saya gak punya rezeki? Padahal Allah kasih rezeki kepada mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah Allah jaminkan rezeki di tengah-tengah kita, jadi kita nggak perlu khawatir. Terus berarti karena kita nggak perlu khawatir kita pangku tangan? Bukan, karena Allah yang berfirman Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu ikhtiar menjemput nasibnya dengan usaha ikhtiar terbaik. Gak usah khawatir soal rezeki sudah Allah jamin. Tugas kita lakukan ranah kita sebagai manusia. Jemaah, kalau kita punya usaha rumah makan, ada orang tugasnya itu cuci-cuci piring, bersih-bersih meja sehabis dimakan oleh customer sebelumnya. Jangan bebankan dia dengan kalimat, pokoknya bulan ini omset harus restoran kita 25 juta. Itu mah ranahnya Allah. Ranah manusia itu bisa dilakukan di ranah manusia. Maka yang kita tuntut bukan 25 juta sebulannya, tapi yang kita minta, Mas, tolong cuci piring sebaik-baiknya, bersihkan sebersih-bersihnya, tolong iklankan kepada berapa orang. Katakanlah satu orang berarti sekali jajan 100.000, untuk mencapai 25 juta butuh 10.000 orang. Iklankan gimana caranya iklan ini sampai kepada 10.000 orang. Kan harusnya begitu jemaah. Manusia itu maksimalkan di ranah ikhtiar yang manusia bisa lakukan. Rezeki itu ranahnya Allah. Jadi kita bisa nggak menetapkan? Bisa, boleh menetapkan angka, tapi dirinci ikhtiar manusianya. Jangan bilang pokoknya harus 25 juta. Gimana caranya Pak Bos? Mbok piye caranya? Bukan begitu jemaah. Kalau memang iya begitu, oh caranya begini. Ikhtiar manusianya berarti kamu harus iklan kepada 10.000 orang, biar ada 10.000 orang yang tahu bahwa kita punya restoran di sini. Estimasinya bagaimana? Ini hitung-hitungannya ada sendiri. Ya sudah. Manusia itu harus tetap ikhtiar. Sampai ada cerita, ada seorang ngumpet di bawah kolong meja. Dia bilang sama temannya, saya diskusi sama kamu bahwa rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Walaupun saya ngumpet di bawah meja, tetap akan datang dengan sendirinya. Oh, gimana caranya? Coba ya, oke coba. Yang satu duduk di luar, yang satu ngumpet di bawah meja. Ada orang datang bawa makanan ke masjid itu. Siapa yang belum makan nih?
Oh iya, belum dapat ya. Akhirnya dibagi satu box. Makan. Ini yang di bawah meja nggak dapat karena nggak kelihatan. Datang episode makan yang kedua, waktu makan jam kedua untuk makan, siapa yang belum dapat box? Ya nasi box. Lagi-lagi dia yang di bawah meja dilewatkan. Kan lama-lama lapar tuh. Di sesi makan yang kelima, di hari berikutnya saat dia 1 hari 1 malam gak makan, hari berikutnya ditanya lagi, siapa yang belum dapat nasi box? Satu dikasih semuanya. Terus dari bawah balik meja dia berdeham. Oh ada orang di bawah meja. Iya ada. Akhirnya ditengokin ke sini. Terus dikasihlah nasi box sama orang yang ada di bawah meja. Kenapa ngumpet? Keluar. Oh enggak, saya lagi membuktikan bahwa walaupun saya ngumpet di bawah meja, rezeki yang ada buat saya tetap akan Allah hantarkan buat saya. Terus temennya jawab apa? Iya, rezeki tetap harus dicari walaupun dengan rezeki mah emang tetap dijemput jemaah. Tugas kita ikhtiar di ranah manusia. Dan ingat, rezeki bukan cuma harta. Ada banyak loh orang berharta banyak tapi nggak bisa nikmati hartanya. Ada orang beli rumah nggak pakai rumahnya jemaah. Dia beli rumah nggak pakai rumahnya. Dia lebih suka kontrak sama istrinya. Udahlah sayang, kita kontrak aja yuk. Lebih senang kontrak sama istrinya, rumahnya yang dibeli kosong. Karena kosong akhirnya mereka berdua berpikir, daripada kosong, gimana kalau kita wakaf manfaat aja deh. Ya udah buat apa? Udahlah, biarin buat jadi tempat ngaji. Akhirnya rumah yang dia beli gak dia pakai, diwakafkan untuk jadi tempat ngaji. Allahu Akbar. Dia sama keluarga tinggal di rumah kontrakan. Artinya jemaah yang dirahmati Allah, rezeki itu bukan cuma ketika kita mampu membeli. Kadang rezeki itu ketika kita mampu menikmati, merasa nyaman. Anda boleh jadi mampu beli rumah harga 1 sampai 2 miliar, tapi belum tentu Anda mampu menghadirkan tetangga yang solih, tetangga yang solihah. Anda beli rumah 1 miliar mampu, 2 miliar mampu, tapi belum tentu Anda mampu menghadirkan tetangga kanan orang solih, tetangga kiri depan belakang orang solih solihah. Buat apa Anda mampu beli rumah yang mewah tapi tetangga Anda hanya jengkelin, mangkelin? Buat apa itu? Makanya ada kaidah dalam Islam, kaidahnya itu ajaru qabla dar. Apa ajar qabla dar? Pilih dulu tetangga sebelum membeli rumah atau bangun rumah. Bukan cuma kita tuh tinggal tuh bukan cuma sekedar tinggal loh jemaah. Dalam perspektif Islam, tinggal itu juga diperhatikan lingkungannya, tetangga kanannya siapa, kirinya siapa, depannya siapa, belakangnya siapa. Kayak apa rasanya tinggal Anda tiap hari ribut sama tetangga depan rumah Anda. Punya mobil parkir dong yang bener dong. Ini jalan umum nih. Ribut tiap hari sama tetangga. Apa nyaman tinggal di situ jemaah? Gak nyaman. Dia lewat depan rumah kita di belayar-belayar. Apa nyaman tinggal kayak gitu? Gak nyaman. Anda tinggal di lingkungan yang jauh dari mengingat Allah, jauh dari zikir kepada Allah. Apa nyaman? Ya gak nyaman hadirin. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri satu ketika mendapati tetangganya mau jual rumah. Harga pasarannya itu ya kira-kira 100 juta, tapi dia mau jual 1 miliar rumahnya. Sebelah rumahnya Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Dengar kabar kayak gitu, dia mau jual. Berapa kamu mau jual? Rumahnya tuh kalau standar 100 juta, kira-kira segitu. Saya jual rumah saya harga 1 miliar. Mahal banget untuk ukuran rumahmu segitu, dan bagaimana kamu punya rumah gak akan sampai. Kenapa kamu jual mahal harganya? Beliau jawab, saya menjual karena sebelah rumah saya adalah Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Dijual karena apa? Dijual karena mahal, karena tetangganya adalah seorang ulama. Imam Hasan Al-Basri mendengar tetangganya mau jual rumah, dia bilang begini,
Rumahmu jika kamu mau jual, biarlah aku yang membelinya. Setelah dibeli sama Imam Hasan al-Basri, dan biarlah kamu tetap tinggal di sebelahku karena aku senang bertetangga dengan Allahu Akbar walillahil hamd. Ada seorang relawan waktu itu pernah di Masjid Al-Arqam. Oh, bukan relawan, maaf, pengajian di Masjid Al-Arqam, guru dan kita dari Yogyakarta. Beliau masih ingat ya, menyampaikan bahwa ada rumah di dekat Masjidil Aqsa, buka jendela, view-nya langsung ke Masjidil Aqsa. Ditawar per meter berapa? Per meternya 10 miliar. Per meter 10 miliar. Buka langsung ke Masjidil Aqsa. Per meternya ya, berarti kalau ada 100 meter tinggal dikaliin aja. Dia bilang, demi Allah, ini rumah saya tidak akan dijual. Ini rumah saya tidak akan dijual. Rumah perjuangan, rumah yang dimana anak-anaknya tumbuh melihat masjid yang kelak akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang menyampaikan kisah ini guru dan kita dari Jogja. Beliau ketika safar ke Wonosobo waktu itu menyampaikan cerita ini dalam tema masjid sebagai pusat peradaban waktu itu, tahun lalu, kalau tidak keliru. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita harus tahu dan kita harus paham betul, rezeki itu beda sama bisa punya. Bisa punya itu dunia, tapi bisa memakai itu rezeki. Bisa beli rumah itu dunia, tapi punya tempat tinggal yang nyaman itu rezeki. Bisa beli kasur itu dunia, tapi bisa tidur yang lelap itu rezeki. Bisa tidur itu baru juga masih dunia, tapi nanti tidur tanpa obat, bangun tanpa alat itu rezeki. Maka orang bisa beli jam tapi dia nggak bisa beli waktu. Orang bisa beli rumah tapi dia tidak bisa membeli kenyamanan menghuninya. Orang bisa beli kasur tapi tidak dengan tidur. Makanya yang kita cari itu sebenarnya apa sih? Dunia atau rezeki? Sejatinya kalau kita merasa cukup dengan yang Allah rezekikan, cukup jemaah. Gak selalu kok jemaah. Uang banyak pasti tenang tuh belum tentu juga. Kadang kita mungkin belum punya banyak, lalu kemudian kita bilang, oh sumber ketenangan itu saat kita berharta banyak. Tapi nanti ketika kita berharta banyak, belum tentu. Punya uang 400 juta, saya beli rumah yuk, capek nih kontrak. Hayo berdua cari ke sana, cari ke sini, cari ke sana. Istrinya cocok, aku nggak cocok. Kata suaminya begitu. Suaminya cocok, istrinya bilang, maaf sayang, aku nggak cocok kalau tinggal di sini. Akhirnya kamu nih gimana sih? Kita tuh katanya mau punya rumah, capek gak sih kontrak? Dia punya uang 400 juta, mau beli rumah, suaminya cocok dengan tempat di situ, istrinya gak cocok. Istrinya cocok, suaminya gak cocok. Akhirnya ribut cuma gara-gara mau beli rumah. Itu kan ada ujian kan jemaah. Jadi gak semuanya itu langsung bisa dikatakan, oh berarti saya nggak dapat rezeki dari Allah. Enggak, kita tuh sudah dapat rezeki dari Allah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Rezeki itu dari mana? Ketakwaan. Semakin bertakwa seorang hamba, semakin luas rezekinya. Dan jemaah, anak kecil sama kita pintar mana? Soal mensyukuri. Anak kecil sama kita pintar mana? Soal mensyukuri. Anak kecil waktu banjir melanda, kita bilang apa? Aduh kebanjiran, mobilku, motorku, mejaku, TV-ku, itu listrik rumahku. Bocil-bocil waktu banjir, aku bisa berenang, kalau berenangnya luas lagi. Maka belajar dari bocil-bocil itu yang sering kita didik di bawah. Belajar dari mereka tuh punya yang harus kita punya juga, apa? Bersyukur. Mereka mandang musibah bukan musibah, mereka mandang banjir, walaupun itu menurut kita musibah, sebagai rasa suka yang mereka syukuri. Akhirnya mereka tetap tertawa happy. Di mana lagi melihat ada lubangan,
jalan raya kena hujan, aspalnya bolong, jadi tempat main bocil-bocil lompat-lompatan di situ. Anak kecil mengajari kita rasa bersyukur. Kenapa hidup kita terus gelisah? Karena kita tidak pernah bersyukur dan punya banyak keinginan. Hidup kita tuh yang bikin hidup kita senang itu banyak keinginan. Maunya ini, maunya itu, maunya ini, maunya itu. Orang yang sama minum cukup air putih, sama orang yang keinginannya minum pokoknya harus matcha, atasnya dikasih biskuit Oreo, lalu di sini ada lemon, di sebelahnya ada dessertnya apa, sebelahnya lagi ada es degannya, sebelahnya lagi ada cincau Banjarnegara. Itu kira-kira sama orang yang mau minum asal ada air putih, pokoknya minum, lebih pintar mana kira-kira? Lebih pintar bersyukur yang punya air putih, pokoknya ada air putih, yang penting saya minum. Semakin banyak kita mempersyaratkan keinginan untuk bahagia, makin susah bahagia. Makin kita mempersyaratkan untuk bahagia, pokoknya saya bahagia kalau saya punya ini, kalau saya punya itu, kalau saya punya ini, kalau saya punya itu, makin susah bahagia. Tapi saat dia yang bilang, alhamdulillah ya Allah, hamba masih ada A, masih ada B, hamba bersyukur pada Allah, dia orang yang akan terus bahagia. Maka ada kalimat indah yang teruntai dari lisan ahli hikmah, para ulama, syukuri apa yang dimiliki, jangan terlalu menginginkan dan mengangan-angankan apa yang belum dipunyai. Syukuri apa yang dimiliki, jangan terlalu mengangan-angankan apa yang belum dipunyai. Kalau terlalu banyak angan-angan, nanti kita makin gak jelas hidupnya jemaah. Gak ada ini capek, gak ada ini buntung, gak ada itu buntung. Padahal syarat bahagia itu simpel. Saat hati kita putuskan saya bahagia, detik itu kita bahagia. Saat kita sengaja memutuskan saya bahagia kok, detik itu juga kita bahagia. Gak harus naik pesawat, naik kereta saya bahagia kok, saat itu dia bahagia. Gak harus naik mobil yang mewah, cukup dengan odong-odong saya bahagia kok, saat itu dia bahagia. Tingkat kemuletan orang yang tinggal di desa dengan orang yang tinggal di kota metropolitan lebih besar mana tingkat muletnya? Yang di kota metropolitan, nengok ke kanan, kopi 80.000 satu gelas. Yang di desa, mah buatin kopi liong mah 2.500, udah bahagia banget. Nyeruput kopinya udah beda, mantap kopinya. Yang di kota harus dulu dia pesan jajan kopi yang 80.000. Orang desa 2.500 sudah senang bahagia jemaah. Karena kan kita juga harus melihat tadi kemampuan kita tuh ada di mana. Rezeki yang Allah berikan segini cukup kok, cukup untuk hidup. Tapi rezeki yang Allah karuniakan dalam bentuk harta sebanyak apapun gak akan cukup kalau untuk menuruti gaya hidup. Emang dikira punya barang-barang yang mewah perawatannya gak mahal? Emang dikira punya barang-barang yang mahal perawatannya tidak besar? Besar jemaah. Naik motor, bensinnya satu pekan cuma 30 sampai 50.000. Begitu nanti punya mobil, bensinnya 200.000. Ya. Waktu punya rumah bersyukur luasnya 50 meter. Nanti pas punya rumah agak luas 1000 meter, ditagih biaya listrik 17 juta. Bingung. Biasanya biaya listrik cuma 100.000 buat 2 bulan. Ini kok 17 juta. Bingung. Makanya kita tuh yang berjalan sesuai porsinya aja jemaah. Porsi kita di sini ya sudah nikmati dulu di sini. Jangan terlalu pengen cepat-cepat
langsung upgrade ke sini ke situ dengan hidup-hidup yang mewah dan glamor. Belum tentu kita siap. Belum tentu kita siap hidup dengan seperti itu. Makanya ingat selalu jemaah, kadang ada kita harus mengingat rezeki Allah bukan cuma harta. Rezeki Allah bisa sahabat. Tengok di kanan kirinya. Makasih ya. Makasih dulu udah nemenin saya ke Ambarukmo Plaza, jalan-jalan ke Arto. Sekarang tetap mau nemenin saya di majelis ilmu. Ajak dong sahabatnya. Jangan cuma ketawa ketini, rekreasi ke Denpasar, Bali, tapi diajak ke majelis ilmu. Aduh mohon maaf sibuk ya. Hangout yuk kemana? Denpasar. Ayo. Diajak jalan-jalan, ayo. Diajak majelis ilmu, maaf ya sibuk. Diajak belanja-belanja, shopping-shopping, ayo. Diajak majelis ilmu, aduh maaf ya, aduh ini sinyalnya lemah nih kayaknya. Sinyalnya lemah. Jangan jemaah. Kita kan pengennya wasiqal ladina, dan hendaknya orang-orang itu kalau masuk surga zumara, bareng-bareng gitu. Zumara sama sahabatnya, sama teman-temannya, sama keluarganya. Masuk surga tuh jangan sendiri-sendiri, masuk surga tuh bareng-bareng, ajak sahabat. Dulu saya kan ngopi bareng sama kamu ya. Dulu kan saya ke kafe ini sama kamu ya. Sekarang saya juga mau dong ditemani kamu duduk di majelis ilmu. Dulu kan kita ngejar dunia bareng ya. Iya, sekarang yuk kejar akhirat bareng. Duduk di sini jemaah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat lebih baik dari hanya sekedar kehidupan dunia. Itu rezeki loh, punya teman yang salih, rezeki teman yang salihah, rezeki pasangan yang setia, rezeki anak-anak yang nurut, rezeki orang tua yang selalu mensupport dalam taat, rezeki circle lingkungan tempat kita tinggal support dalam kebaikan, ketakwaan, ketaatan, rezeki punya paket data bisa live streaming, rezeki. Itu rezeki yang mahal. Yang dekat dari kita, mata memandang rezeki, telinga mendengar rezeki, lisan bisa bicara rezeki, tangan menulis rezeki, kaki melangkah rezeki, dan denyut jantung kita masih berdetak rezeki. Kalau di stop hari ini apa yang siap kita jemaah? Kan belum tentu juga kita siap. Dan kabarnya memang valid kabar ini. Kabarnya malaikat itu kalau hendak mencabut nyawa seorang hamba tidak ada notifikasinya. Kelunting malaikat maut, ada apa? 2 menit lagi nyawamu dicabut ya, kamu siap-siap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Klik. Meninggal enak kalau bisa disetting kayak gitu. Tapi kan enggak. Ini kisah nyata terjadi 14 hari yang lalu kira-kira kalau tidak keliru. Saya itu punya langganan di Garut, langganan bubur ayam. Buah hati kami, Dina, Laika, Umar tuh suka banget tuh makan bubur. Makanya setiap habis kajian subuh syuruk, jam 6:15 selesai sholat syuruk, lalu biasanya saya langsung ke pasar Garut. Depan tulisan Garker, Garut keren. Itu ada penjual bubur ayam namanya Kang Juju. Kemarin saya kesana, kok nggak jualan. Kesana lagi, kok nggak jualan. Hampir 6 kali saya kesana, kok nggak jualan. Saya kira mudik. Akhirnya di hari ke-6 saya berani nanya, ini mana Mas Juju kok nggak jualan? Itu Pak Ustadz, paginya jualan, sorenya meninggal bini ya Ustadz. Wah kaget saya. Paginya tuh saya masih beli bubur. Paginya beliau masih melayani bubur. Kan beli bubur berapa? 5. Biasanya satenya Adi Amplas 10. Oh iya sih. Dilayani dong. Saya juga nggak dapat kabar itu. Sorenya ternyata beliau udah meninggal dunia. Dan sekarang nggak ada yang nerusin bubur ayam. Mungkin belum kan. Nggak ada yang nerusin jemaah. Ya Allah,
Paginya saya masih beli bubur ayam sama beliau, sorenya beliau wafat, meninggal dunia. Itu loh hidup. Pagi kita ngobrol, sore udah gak ada. Sekarang boleh jadi jamaah ngaji sama saya, besok mungkin maaf ya jamaah udah gak bisa ngisi. Emang kemana? Sudah berpulang. Entah saya yang duluan, jamaah yang duluan. Kita tuh gak ada yang tahu kan umur kita sampai usia berapa. Tapi mati pasti gak datangnya. Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketahuilah, tiap-tiap jiwa yang bernyawa pasti mencicipi yang namanya kematian. Caranya macam-macam. Ada yang tidur gak bangun, ada yang kesel meninggal, ada yang tahu-tahu sesak nafas meninggal, ada yang tahu-tahu lagi nelpon meninggal. Coba lihat deh di video YouTube, meninggal dunia, enter, nanti ada kumpulan-kumpulan video macam-macam orang meninggal tuh. Ada yang lagi joget-joget, ada yang lagi nyawer terus meninggal, ada yang lagi maksiat sama Allah meninggal, ada yang lagi jaga malam karena tugasnya adalah seorang security, lagi ngobrol-ngobrol gini jaga malam tahu jatuh. Ada di video lagi mau bayar di kasir salah satu minimarket, ketika mau ngasih uangnya jatuh. Macam-macam orang meninggal. Dan juga ada qori lagi ngaji meninggal. Ada yang lagi ngajar la ilaha illallah meninggal. Ada yang lagi ngaji, ada rudal datang dari atas, blar, meninggal, mati syahid. Syekh Ramadan Al-Buti, beliau ulama di Syam, meninggal dalam salah satu kajian atau di rudal dari atas, blar. Kita nggak tahu ya cuma. Itu mah cuma cara aja, wasilah aja. Apa bedanya yang meninggal di atas ranjang sama meninggal dimakan ikan paus? Sama-sama meninggal, wasilahnya aja beda. Kalau dia orang baik, dia tetap baik jiwanya. Kalau dia orang fajir, durhaka, yang maksiat sama Allah, ya tetap sulit. Dunia gak lama kok jemaah, besok kita sendirian kok. Di dunia aja kita bisa ngumpul, tenang, aku kan kepalanya, tenang, aku kan direkturnya, tenang, aku kan penggerak masanya, aku bisa datangkan sekian banyaknya. Besok meninggal, tinggal sendirian. Walaupun di dunia ada banyak kawannya, meninggal berkawan, sepi, gelap, makhluk-makhluk dalam tanah, cacing-cacing, penemannya cuma satu, amal sholih. Sudah bersiapkah kita untuk hari yang pasti datangnya itu? Sudah siap atau belum? Kalau belum, cepat. Gimana cara kita tahu siap atau belum? Coba perhatikan. Mulai bersyukur gak sama rezeki yang Allah berikan? Sudah mulai bersyukur pelan-pelan nih, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Coba yang kedua bercermin, tanya pada diri Anda. Saat Anda dicermin, tanya sama orang yang ada dalam cermin itu. Hei hamba Allah, kamu siap gak kalau hari ini wafat? Kalau jawabannya belum siap, itu sinyal dari Allah untuk kita siap-siap. Kalau pas kita bercermin terus kita bilang, kayaknya belum siap dulu, banyak tanggungan lagi, dosa masih banyak, ibadah masih berantakan. Itu sinyal dari Allah. Untuk apa? Untuk segera berbekal. Yang siap sinyal dari Allah untuk mempertahankan, yang belum siap sinyal dari Allah untuk memperbaiki selagi masih hidup. Allahu Akbar wa lillahi hamd. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada waktu 9 menit untuk tanya jawab. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Jadi yang pertama rezeki. Kita ulangi dulu ya kesimpulan rezeki. Apa yang pertama? Allah memberi rezeki lebih dari yang diminta. Yang kedua, rezeki
semua manusia punya rezeki, dan saat dia wafat, saat itulah rezekinya sudah habis. Dan yang ketiga, rezeki bukan hanya harta atau uang, tapi rezeki juga adalah apa yang ada di diri kita. Mata bisa melihat, jantung berdenyut, nadi masih bisa beroperasi, sahabat yang salih juga rezeki, teman yang mau diajak taat juga rezeki, circle yang baik juga rezeki. Dan ingat, rezeki itu datang karena ketakwaan. Makin bertakwa, makin besar rezeki yang Allah berikan. Barakallah. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Teruntuk sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, sahabat jika mana ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tag link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Yang di YouTube buka kolom deskripsi, sebut nama, asal kota, asal negara kepada nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi di YouTube. Wujud soal, silakan Ibu Sri, Ibu Rini, silakan. Dia menjanjikan akan memberi. Saya misalnya ya biasanya tak kasih misalnya 30.000 untuk dia. Ya. Tapi kan kita sudah terikat dengan perjanjian itu. Nah ketika dia dengan orang lain tersebut akan memberikan lebih dari itu. Terus dia berikan ke dia tanpa sepengetahuan saya. Nah itu termasuk dia berbalik atau bagaimana? Ya, jazakumullah khairan jasa. Yang pertama dulu, bagaimana meluruskan konsep rezeki? Allah wes ngene-ngene wae lah, rasa sing teko-teko. Rezekinya ya sak mono-mono wae. Dalam bahasa Indonesianya, "Udah gini-gini lah. Rezeki mah segitu, udah segitu aja." Pertanyaannya, apakah kita tahu rezeki yang Allah tuliskan untuk kita di Lauh Mahfuz itu berapa? Tahu atau tidak? Tidak tahu. Jamaah emang tahu sampai meninggal di Lauh Mahfuz yang Allah tulis berapa rezekinya, sekian untuk kita. Tahu jumlah nominal sekiannya itu? Gak tahu, maka tugas kita ikhtiarkan yang terbaik. Jangan ini mah suruh kerja, ogah, suruh berkarya, malas kerjaannya, rebahan. Kalau buat status, semua akan indah pada waktu itu. Indah dari mana? Indah gundul apa gimana sih? Indah gundul yuk. Kadang-kadang juga orang begitu lucunya kan. Terus kita harus gimana dong? Ya kita harus bekerja keras sesuai ikhtiar masing-masing kemampuan kita di bidang kita, ikhtiarkan yang terbaik. Kan disebut tawakal, kemarin kita belajar ya bab tawakal. Di sini bukan ya. Tawakal itu disebut tawakal setelah ikhtiar yang terbaik. Belum disebut tawakal kalau belum ikhtiar terbaik kan. Nabi bersabda apa? Ikat dulu untamu baru sholat. Ya Rasulullah, saya udah tawakal sama Allah, ngapain sih diikat unta saya? Gak usah diikat, hilang. Nangis-nangis dia. Kata Rasulullah, cariin deh, bantuin nih, kasihan. Untanya dicariin. Habis itu Rasul bersabda apa? Bukan seperti itu bertawakal. Ikat dulu dengan tali yang kuat untamu, baru ditinggal. Jangan yang bawa motor, Bu, kuncinya Bu. Udah tawakal sama Allah. Wah, kunci motor ditinggal, disikat sama orang. Bukan itu tawakal. Dikunci, setan, ditutup. Ini tombol kuncinya, lalu kemudian dia tawakal sama Allah. Jadi memahami konsepnya harus lurus, benar, baik, begitu. Tetap tugas kita ikhtiar semampu kita. Yang kedua,
perihal tentang ada orang sudah deal sama kita 30.000 ya iya, tapi ada orang mau bayar lebih dia pindah kepada sana, termasuk dosa atau enggak? Kata Rasulullah 6, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. La tahasadu, jangan hasad, wala tanajashu, jangan menipu, wala tabaghadu, jangan marahan, wala tadabaru, jangan membelakangi. Nomor 5 jawabannya Ibu. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Kalau kamu sudah jual barang fix sama beliau yang kasih 30.000 deal, jangan kamu jual lagi sama orang lain mentang-mentang orang itu mengasih harga lebih tinggi. Kecuali sama akad yang 30.000 udah selesai. Mbak mohon maaf, kalau 30.000 belum bisa, minim 60.000, sekarang semuanya naik, harga-harga serba naik, mohon maaf belum bisa kalau 30. Ya udahlah nggak apa-apa, mohon maaf saya punya cuma 30. Udah selesai sama yang pertama, boleh dia jual sama yang kedua. Baru yang terakhir, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fiik, semoga terjawab. Pertanyaan lain? Fadhal hadir. Silakan, fadhal. Habis ini. Kalau ada argumen tentang rezeki itu berkaitan dengan suasana hati, gimana ya Ustaz? Rezeki itu berkaitan dengan suasana hati, suasana. Maksudnya suasana di rumah oke, nyaman itu lancar rezekinya, maksudnya seharian itu diberikan rezeki. Karena kalau misalnya di rumah lagi ribut gitu, kadang rezeki juga kurang. Itu argumen seperti itu ya, berkaitan dengan suasana hati itu. Ya, rezeki itu mah tergantung suasana hati. Itu bagaimana pandangan Islam tentang hal seperti itu. Rezeki minallah, dari Allah datangnya. Suasana hati yang mendatangkan rezekinya juga bagus dan segala macamnya, itu mah energi. Bagaimana kita baik sangka sama Allah, kita baik sangka sama Allah, rezekinya baik, jadi kita diperbaiki juga rezekinya sama Allah. Tapi kalau memang rezeki tergantung suasana hati, ya kalau memang tahu rezeki tergantung suasana hati, hatinya bahagia aja terus, biar rezekinya ngalir terus. Kan begitu. Sama mungkin ada orang yang bilang, ih tangan saya gatel nih, oh mau dapat rezeki, gatelin aja tangannya tiap hari. Bukan iya. Katanya tangan gatel mau dapat rezeki, gatelin aja tangannya tiap hari. Kan gak begitu juga. Rezeki datangnya dari Allah. Adapun suasana hati itu energi positif aja. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita baik sangka sama Allah, rezekinya akan baik, ya Allah akan lebih baik. Kan tadi udah tahu kan, Umar bin Khattab minta 2, Allah kasih 5. Umar mah cuma minta mati syahid, meninggal di kota Madinah. Allah kasih meninggal mati syahid di kota Madinah, bahkan di jantung kota Madinah di Masjidil Haram, dimakamkan sebelah Nabi dan Abu Bakar. Dan setiap sampai hari kiamat orang yang ziarah mengucap salam keselamatan atasmu wahai Sayyidina Umar bin Khattab sampai kiamat. Jadi terkait tadi itu kalau hanya sekedar baik sangka, dipersilakan sangka baik sama Allah, pokoknya kita baik, Allah kasih rezeki yang lebih baik. Tapi kalau itu dijadikan acuan, wah lagi ribut sama suami, rezekinya seret dah ini, uang bulanan nggak keluar deh. Wah ini ya lain cerita. Iya nggak ada. Jadi jawabannya, ya kalau itu dipercaya sebagai wasilah rezeki, jawabannya bisa mengundang kepada kemusyrikan. Bukan kepada itu kita percaya, tapi Allah yang mendatangkan rezeki. Jadi tetap tugas kita melayani suami yang terbaik, pasangan terbaik, anak-anak terbaik, rezeki Allah hadirkan lebih baik. Dan prasangka baik itu harus. Dan kepada suami, keharmonisan rumah tangga itu juga harus dijaga kualitasnya. Barakallahu semoga terjadi. Pertanyaan lain, Pak? Silakan, last one dulu terakhir. Iya. Kalau misalnya sudah membeli, kita punya modal, kita harus bagaimana? Jazakumullah khairan jazak.
tentang barang KW dalam Islam itu diantaranya adalah menjaga hifzun nafas, hifzul mal, menjaga kehormatan diri, menjaga hartanya orang lain. Hifzul mal, salah satu menjaga hartanya orang lain adalah menjaga keoriginalitasan dari produk karya seseorang. Jangankan kita beli yang bajakan ibunda, kalau kita analogikan ke kita, ibu punya karya ibu dibajak orang, kira-kira jengkel atau enggak? Pasti jengkel. Kita punya karya kok dibajak orang, kita punya sesuatu merek kok dipalsu orang, pasti enggak suka. Sebagaimana kita nggak suka digituin, jangan gituin orang lain. Pertanyaan beliau lah, kalau sudah terlanjur Ustaz beli barang-barang yang KW, satu, banyak-banyak taubat, istighfar kepada Allah. Yang kedua, ya sudah, karena sudah terlanjur, falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 284-285. Maka kalau dia sudah bertobat, itu barangnya menjadi miliknya dan urusan taubatnya dikembalikan kepada Allah. Tapi besok janji lagi, jangan beli barang KW. Beli aja produk yang asli dengan harga yang sesuai dengan budget yang kita punya. Islam itu memang menjaga originalitas. Sebuah karya kalau bisa ya tetap dibeli originalnya, jangan beli yang bajakan. Barakallahu fikum, begitu semoga terjawab. Allahu a'lam. Jazakumullah, sehat lancar berkah. Insyaallah kita semua dimampukan untuk membeli barang-barang yang original sesuai budget kemampuan kita masing-masing. Gak bisa beli tas yang mahal ya pakai body bag harga 12.000 setengah. Gak bisa beli sendal Gucci ya sendal jepit swallow warna hijau itu yang mewah. Nikmatin aja kan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya